Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Halim Andrian kembali menyapa Anda di program Injambi. Program Injambi seperti biasa akan terus berupaya konsisten menayangkan tayangan berita yang berkualitas, edukatif, dan informatif untuk Anda masyarakat Provinsi Jambi. Berikut Injambi selengkapnya. Pemirsa, edisi Injambi pada hari ini kita akan membahas mengenai peran Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam pelestarian alam berkelanjutan. Telah hadir narasumber kita di sini yakni Bapak Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Bapak Andri Yushar Andria Eshut MSI. Bapak sehat? Alhamdulillah. Terima kasih Pak telah menyempatkan waktu Pak ya untuk berbagi di JEK TV. Semoga nanti bisa memberikan pencerahan Pak, informasi kepada masyarakat. Kita akan berbincang-bincang nih Pak, kurang lebih selama 1 jam ke depan. Ini mengenai bagaimana sih Pak peran Dinas Kehutanan. Yang pertama Pak, kita profil dan arah kebijakan Pak. Sebenarnya bagaimana sih Pak Bapak melihat pentingnya hutan bagi keberlangsungan hidup kita di Provinsi Jambi ini Pak? Baik, kalau kita kembali ke definisi hutan itu apa? Didefinisikan sebagai satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan yang satu dengan lainnya saling berkaitan, tidak bisa terpisahkan. Artinya memang ada potensi sumber daya alam hayati yang dari situlah muncul manfaat dari adanya hutan, seperti yang kita rasakan di sini nih di hutan pinus PAH 11. Ada keberlimpahan udara segar, keberlimpahan oksigen, teduh, artinya kan berfungsi juga hutan sebagai pengatur udara iklim. Di samping itu tentunya ada manfaat lainnya juga dari hutan, manfaat yang bisa dimanfaatkan, bisa untuk usaha oleh masyarakat, oleh perusahaan, tentunya dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya hutan itu bisa dianggap berperan sebagai salah satunya adalah penjaga kehidupan dan sumber penghidupan bagi masyarakat. Pak, untuk luas hutan kita sendiri Pak yang jadi tanggung jawab Dinas Kehutanan Provinsi Jambi ini berapa luas Pak? Kalau luas kawasan hutannya berdasarkan rencana ruang tata ruang RT/RW Provinsi Jambi, setidaknya kawasan hutan itu meliputi 43% dari 43% luas daratan Provinsi Jambi. Tetapi kalau pertanyaannya apa yang menjadi atau siapa yang bertanggung jawab terhadap kawasan hutan itu, tentunya ini diatur juga di regulasi di Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan kehutanan itu bersifat konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal provinsi, sesuai dengan peruntukan dan fungsinya. Kawasan hutan yang 43% itu terbagi menjadi kawasan hutan konservasi, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan produksi. Yang fungsinya sebagai kawasan hutan konservasi, hampir seluruhnya itu kewenangan penyelenggaranya ada di pemerintah pusat. Ada 4 taman nasional, ada cagar alam. Nah, satu-satunya kawasan konservasi yang memiliki ditanggung jawab oleh daerah adalah Tahura. Selain itu, yang peruntukan fungsinya hutan lindung dan produksi itu bersifat konkuren penyelenggaranya antara pusat dan daerah. Artinya ada sinergitas tadi Pak ya dalam menjaga hutan ini, ada fungsi dari pusat dan juga daerah. Kalau masyarakat sendiri Pak, bagaimana semestinya mereka menjaga hutan ini Pak? Ya, dalam konteks tadi ya, dari fungsi dan peruntukannya yang hutan produksi misalnya, artinya kan bisa dimanfaatkan untuk produksi. Usaha apa yang bisa dimanfaatkan dan oleh siapa? Begitu ya. Di aturannya memang usaha pemanfaatan itu hanya bisa 2 skema. Yang pertama melalui perizinan berusaha pemanfaatan hutan, yang kedua bisa melalui skema persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Tadi yang pertanyaannya masyarakat perannya di mana, bisa masuk lewat skema perhutanan sosial. Artinya perhutanan sosial ini memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan. Nah, jadi harapannya sih manfaatnya didapat oleh masyarakat yang mengelola itu. Pak, ini
fokus utama kita tadi dari segi banyak jenis hutan tadi Pak yang Bapak jelaskan, fokus utama dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi ini apa saja Pak? Kalau dari fungsi dan penuntukannya tentunya yang di hutan produksi dan lindung. Tapi kalau kita lihat kepada tujuan, misalnya kami di Dinas Kehutanan memiliki tujuan yang tentunya sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Visi kepala daerah adalah mewujudkan Jambi mantap, mewujudkan Jambi mantap berdaya saing 2029 dalam lindungan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu misi yang paling relevan dengan kami di kehutanan adalah memantapkan pembangunan berkelanjutan dan kualitas sumber daya manusia. Nah, dari situ kita breakdown menjadi tujuan nih di Dinas Kehutanan, yaitu terwujudnya kelestarian hutan yang berkelanjutan dan sasarannya mengalih pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Artinya Pak, Dinas Kehutanan ini menyesuaikan dengan arah kebijakan dari Pak Gubernur kita. Begitu ya Pak ya? Betul, pasti, karena kami salah satu OPD di bawah pemerintah daerah Provinsi Jambi. Karena memang tujuannya muaranya nanti untuk kesejahteraan masyarakat juga begitu. Betul. Kalau untuk dukungan masyarakat sendiri Pak di daerah-daerah, mungkin di daerah pelosok begitu kan, apakah ada kelompok tersendiri Pak yang dibangun dalam upaya melestarikan hutan ini tadi? Baik, tadi kalau kita bicara kembali ke skema yang yang bisa masyarakat ikut mengelola kawasan hutan adalah beli perhutanan sosial. Menurut data kami sampai saat ini sudah tercatat ada 434 persetujuan perhutanan sosial dengan 5 skema. Ada hutan tanaman rakyat, ada hutan kemasyarakatan, ada hutan desa, ada hutan adat, dan ada kemitraan kehutanan. Tentunya ini dikelola dengan dikelola oleh masyarakat melalui skema yang memang sesuai regulasi. Misalnya HTR itu bisa kelompok tani hutan, bisa koperasi, HKM itu bisa kelompok tani hutan. Kalau hutan desa itu lembaga pengelola hutan desa. Nah, kalau hutan adat tentunya ada masyarakat hukum adat yang mengelolanya. Nah, yang kemitraan kehutanan ini bisa kelompok tani hutan, koperasi. Sehingga disitulah sebenarnya akses masuk masyarakat untuk ikut mengelola kawasan hutan, dan harapannya sesungguhnya adalah dapat manfaat kawasan hutan atau kawasan hutan dan hutan itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Dinikmati oleh masyarakat, itu yang paling penting Pak. Itu yang paling penting Pak, dalam upaya kita tadi untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat tadi ya Pak ya, kemudian dalam menjaga hutan, ada tidak kita melibatkan pihak lain Pak selain dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri? Mungkin dari pihak akademisi kampus ada kerjasama yang kita jalin, dan apa mungkin ke depan bakal ada itu Pak? Baik, dalam konteks pengelolaannya ya tadi, dalam usaha pemanfaatannya yang kalau memang ditujukan ke perhutanan sosial misalnya, tentunya kan di sini banyak peran yang kita harap untuk terlibat begitu ya. Sebagaimana perhutanan sosial itu ada 3 pilar ya. Yang pertama pilar kelola kawasan, yang kedua kelola kelembagaan, dan yang ketiga kelola usaha. Dan ya untuk diketahui bahwa kapasitas masyarakat kan memang harus kita fasilitasi ya, harus kita dampingi begitu. Inilah mungkin peran seluruh stakeholder, tidak hanya kami di dinas, dan sampai sejauh ini juga memang sudah banyak keterlibatan dari NGO, dari masyarakat, dari akademisi, dan untuk diketahui juga saat ini nih ada dari perguruan tinggi yang sedang melakukan riset di salah satu skema perhutanan sosial untuk pengembangan agroforestry. Agroforestry itu adalah sistem pengelolaan dengan memadukan komoditas antara pertanian dan kehutanan. Di mana diketahui kalau komoditas kehutanan kan hasilnya menunggu waktu yang lama. Memang ini harus dimix dengan tanaman-tanaman yang memang bisa ada menghasilkan musiman, ya tahunan, ya itu memang jenis-jenis dari pertanian. Itu sih beberapa hal yang memang memerlukan peran kita semua nih berkolaborasi untuk mewujudkan tadi lembaganya skema di perhutanan sosial, pengelolanya masyarakat yang harapannya nanti akan berdampak kepada peningkatan ekonomi masyarakat. Muaranya itu Pak ya, kolaborasi menjaga hutan, memberdayakan hutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini.
Pemirsa, Anda kembali di Injambi, Pak. Kita tadi sudah membahas tentang bagaimana perhutanan sosial dan lainnya, Pak ya. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang pengelolaan dan konservasi, Pak. Pak, dalam upaya konservasi ini, Pak, seberapa penting penggunaan teknologi menurut Bapak? Baik, konservasi itu ya salah satu bagian lah dalam pengelolaan kawasan hutan. Tadi saya sebutkan bahwa peruntukan dan fungsi kawasan hutan salah satunya konservasi. Tapi kalau bicara konservasi, sesungguhnya intinya adalah terkait dengan pengawetan, pemeliharaan, dan perlindungan sumber daya alam. Nah, di Jambi sendiri dalam konteks peruntukan dan fungsi, memang tadi saya sampaikan bahwa yang status peruntukannya konservasi itu pengelolaannya ada di UPT Kementerian. Nah, dalam konteks pengelolaan peruntukan fungsi yang lindung dan produksi, itu ada dikelola oleh kami punya unit pelaksana teknis daerah KPHP namanya, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. Sudah ada 11 KPHP di Provinsi Jambi dan tersebar di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Diharapkan pengelolaan oleh KPH ini lebih mendekatkan upaya-upaya pengelolaan tingkat tapak, karena memang ya fungsinya tadi ya, KPH ini adalah sebagai kepanjangan tangan dari dinas untuk mengelola kawasan hutan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pak, tadi KPHP, Pak ya, hutan produksi gitu ya, Pak ya. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. Ini menarik, Pak. Kemarin tim kita sempat ikut liputan ke lapangan, Pak ya, waktu peninjauan di Batanghari, Pak. Oke. Di situ ada beberapa jenis tanaman yang katanya itu berpotensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, Pak. Mungkin Bapak bisa gambarkan tuh jenis tanaman apa nih supaya masyarakat kita barangkali ada yang termotivasi nih, Pak. Oke, siap. Memang komoditas kehutanan tadi ya, kalau bicara komoditas kehutanan, satu yang terpikir mungkin ini daurnya panjang, jangka waktu panennya panjang, sehingga tadi bagaimana kita mencari alternatif komoditas yang masuk dalam kategori fast growing species, ya, bisa cepat dipanen gitu. Itu satu. Yang kedua, juga bisa jadi preferensi masyarakat dalam konteks ketika mereka membudayakan jenis tanaman tertentu, masyarakat mengetahui ini nanti pasarnya kemana, sehingga sudah bisa dikalkulasi nih berapa pendapatan dan lain sebagainya. Jenis-jenis unggulan lah yang ada di kehutanan tentunya yang cukup menjanjikan seperti ada di Batanghari tadi disebutkan, ada itu gaharu misalnya. Gaharu ya, itu salah satu unggulan. Luar biasa juga itu, kalau di pasar mungkin bisa di searching ya, itu nilai ekonomisnya sangat tinggi. Namun dalam konteks budidayanya ini memang tadi ya harus ada teknologi yang inovasi yang bagaimana ini mempercepat terus kandungan gaharunya juga bisa lebih bagus dan kualitas dan kuantitasnya memadai begitu. Selain jenis-jenis tadi gaharu ya, ada juga sekarang kita coba seperti kayu putih. Ini kayu putih ini jenis tanaman atsiri yang dihasilkan dari ekstraksi daunnya. Menurut prediksi kami ini pasarnya sepertinya masih cukup luas, karena ini kalau bicara sekarang misalnya di pasaran ada jual kayu putih atau minyak eukaliptus atau minyak-minyak sejenisnya yang masuk kategori minyak atsiri, itu sesungguhnya dihasilkan dari komoditas kehutanan. Ya itu tadi intinya bagaimana jenis tersebut bisa dibudidayakan, bisa tumbuh dan tidak terlalu lama begitu ya daurnya, jangka panennya, dan yang pasti pasarnya sudah ada, ya. Sehingga jangan sampai nanti udah lama-lama nanah pasarnya sulit kita prediksi gitu. Kalau dalam bentuk support sendiri, Pak, terhadap masyarakat yang ingin melakukan penanaman tanaman-tanaman kayu tadi, itu support seperti apa saja, Pak, yang dibantu oleh Dinas Kehutanan Provinsi dalam hal ini KPHP tadi, Pak ya? Ya, setiap periode kita ada pembuatan bibit begitu, walaupun jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak. Pembibitan, Pak ya? Pembibitan. Jadi satunya di sini nih ada tempat pembibitan di pas sebelah sini untuk jenis-jenis komoditas kehutanan dan yang masuk kategori MPTS. Nanti masyarakat bisa bermohon tentunya ke dinas
atas beberapa jenis yang memang tersedia gitu. Tapi garis bawah memang jumlahnya tidak terlalu banyak. Tidak terlalu. Ada mungkin saat ini misalnya ada jengkol, pete, alpukat, durian yang memang jenis-jenis buah-buahan. Di samping itu ada juga jenis-jenis seperti meranti, lutung, dan memang komoditas kehutanannya. Tapi kita juga bekerja samalah dengan sangat baik dengan UPT Kementerian Kehutanan yang ada di Jambi, yang mempunyai tupoksi terkait dengan pengadaan bibit tadi, Pak. Yaitu Balai Pengelolaan Das, BP Das Batanghari, yang mereka juga punya pembibitan tersendiri cukup besar gitu ya, mungkin kapasitasnya juga mungkin ratusan ribu bibit, dan itu pun bisa juga, Pak, ya, diakses oleh masyarakat untuk memohon bibit. Nanti kita dinas bisa memfasilitasi jikalau memang nanti ada jenis-jenis yang dibutuhkan masyarakat, dan di UPT BPDAS juga ada. Nanti kita fasilitasi permohonannya. Ini angin segar, Pak, ya, bagi masyarakat ya, Pak. Iya. Ini minyak kayu putih gaharu Bapak jelaskan ini berpotensi meningkatkan ekonomi tadi, Pak, ya. Itu sudah. Jadi angin segar bagi masyarakat. Semoga nanti bisa memberikan motivasi lah, Pak, ya, untuk masyarakat kita tidak melulu tentang menanam tanaman yang merusak hutan saja, tapi bisa menanam tanaman itu yang hutannya subur dan juga menghasilkan gitu, Pak, ya. Betul. Kita lanjutkan, Pak, setelah jeda pariwara berikut ini. Oke. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Pak PLT Kadis tadi ya, Pak. Kita sudah banyak berbicara tentang bagaimana tadi perhutanan sosial, Pak, bagaimana meningkatkan ekonomi juga dari hasil hutan. Kita mau bicara nih, Pak, taman kota nih, Pak. Taman kota di Provinsi Jambi, khususnya di Kota Jambi nih, Pak, di perkotaan. Ini bisa dijelaskan yang kita hadir di sini nih taman kota apa nih, Pak? Oh, siap. Ini namanya Taman Hutan Pinus Kenali. Lokasinya ada di PAL 11, memang strategis, jalan lintas, dekat dengan tol, gerbang tol Sebapo, begitu ya, memang strategis untuk sebagai tempat singgah, tempat istirahat. Jadi Taman Hutan Pinus ini, kenapa namanya Pinus? Memang dominasinya Pinus, tapi kalau jumlah jenisnya ini ada 149 jenis tanaman hutan, dengan populasi kurang lebih 7.700. Artinya ini semacam miniatur hutan yang ada di Jambi. Boleh dibilang sebagai koleksi jenis, semacam arboretum lah gitu ya. Dari tadi ya jumlah 149 jenis tadi. Jadi masyarakat bisa silahkan datang kemari sambil rekreasi, sambil mengenal jenis-jenis pohon, sambil menghirup udara segar, menghilangkan stres gitu, ya. Gitu. Tuh, Pak, kalau kita hijau nih, ini melepaskan penat juga gitu, Pak, ya. Selain kelestarian hutan juga mendatangkan manfaat rohani bagi kita gitu ya, Pak. Ya, berarti banyak jenis tanaman tadi, Pak, ya, di sini? Ada 149 jenis menurut pendataan kita. Mungkin kedepannya bakal ada dibangun titik-titik lain lagi, Pak. Apa sudah ada beberapa titik lain yang akan kita kembangkan? Ya, sudah. Ini memang satu-satunya yang di bawah pengelolaan kita. Mungkin ada beberapa hutan kota di tempat yang lain, tapi itu pengelolanya di pemerintahan daerah kota tentunya. Ya. Ini memang satu-satunya yang ada di kota. Ya. Selain ini memang ada taman hutan raya, tapi itu ada yang di perbatasan Batanghari Tebo, dan ada taman hutan raya yang di bawah pengelolaan kita yang di sekitar Tanjung Orang Kayu Hitam di Tanjatim dan Muara Jambi, dan itu memang cukup jauh lah dari kota. Jadi yang relatif dekat, aksesnya mudah ya di sini nih, di Taman Hutan Kenali. Jadi ini adalah miniatur, Pak. Kita melestarikan hutan tadi, Pak. Iya, di sini. Betul. Baik, Pak. Mungkin kita akan masuk ke pembahasan tentang karhutla nih, Pak. Oh, siap. Kemarin tim kita sudah ikut turun ke lapangan, Pak, ya, bersama Pak Joko, kasih penanganan karhutla, Pak, ya. Ini bagaimana sih, Pak, upaya di lapangan saat itu ketika penanganan tuh? Sudah berapa lama proses pemadaman itu dan pendinginan saat itu? Makasih, baik. Saya saat ini tidak terlalu khawatir saat ini berbicara karhutla, karena saat ini pun sedang gerimis gitu ya. Artinya cuaca di Jambi dari kemarin hujan, hari ini juga sudah merintik terus hujan. Harapannya ini juga terjadi di wilayah lain, terutama
yang kita konsentrasikan adalah di gambut ya. Sebagaimana diketahui bahwa lahan kawasan gambut ini tersebar setidaknya ada di kabupaten nih, Muara Jambi, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat. Dan itu menjadi concern kita, jangan sampai terjadi kebakaran hutan lahan di sana. Di Provinsi Jambi sendiri, alhamdulillah telah terjalin kolaborasi sinergitas yang sangat bagus. Ketika misalnya ditetapkan darurat karhutla, ada Satgas Karhutla yang dikomandani oleh Pak Danrem, terlibat di situ ada TNI Polri, ada BPBD, ada Manggala Agni, ada Dinas Kehutanan, dan masyarakat pun terlibat. Dari ada masyarakat peduli api, ada kelompok perhutanan sosial, dan yang dipertanyakan tadi yang terjadi di Muara Jambi, kawasan hutan. Dan alhamdulillah sehari 2 hari kita ke sana memadamkan dengan seluruh stakeholder yang saya sebutkan tadi. Dibantu juga tuh ada pasukan udara begitu ya. Alhamdulillah sehari kita intervensi pemadaman padam, dan setelahnya kita cek juga untuk pendinginan dan clear padam, dan beberapa hari kemudian ternyata ada hujan juga. Jadi alhamdulillah ini faktor alam juga membantu kita untuk memadamkan. Yang jelas kalau terkait dengan karhutla, kita sudah punya satgas yang Satgas Karhutla yang sudah bersinergi, berkolaborasi dengan sangat baik, sehingga ketika pun ada kejadian kejadian karhutla bisa segera kita tangani Pak ya. Kalau untuk sumber daya tadi Pak, sumber daya manusianya Pak ya, sinergitas kita TNI Polri dan Satgas itu kan sudah mumpuni begitu. Mungkin di samping itu ada tantangan yang masih kita hadapi Pak. Tantangan apa mungkin? Ya memang kalau kita bicara terkait dengan apa sih penyebab terjadinya kebakaran hutan lahan, memang menurut pengetahuan teori dan penelitian begitu yang 90 sekian persen, mungkin 99% itu akibat ulah manusia. Akibat dari ulah manusia. Artinya upaya yang intervensi yang perlu terus menerus adalah pencegahan, penyadartahuan kepada masyarakat, kepada seluruh masyarakat di lapisan paling dekat kawasan begitu ya, di masyarakat desa. Kalau kami ada pengelola kawasan perhutanan sosial, ada kelompok tani, ada koperasi yang memang mengelola kawasan, itu yang terus-menerus kita berikan penyadartahuan terkait dengan jangan sampai terjadinya karhutla, dan upaya-upaya apa agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Cukup jelas Pak penjelasan tentang. Jadi mudah-mudahan ke depan ini untuk jangan sampai kita menindak, tapi kita mencegah ya Pak ya. Betul. Itu yang pertama, yang utama. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kita kembali di Injambi. Kita sudah sampai di sesi terakhir Pak. Ini di harapan dan pesan Bapak ke depannya. Silakan Pak. Baik, tentunya sesuai dengan tujuan dari kami Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, kami pun memiliki rencana capaian-capaian yang harus kami penuhi begitu, bahwa tujuannya adalah terwujudnya kelestarian hutan yang berkelanjutan dengan pengelolaan yang berkelanjutan. Nah, dalam konteks ini kita harap keterlibatan seluruh pihak nih dalam pengelolaan, dalam mewujudkan kelestarian kawasan hutan, tidak hanya dari pemerintah, tidak hanya dari swasta, juga dari masyarakat dan seluruh stakeholder yang lainnya, sehingga kelestarian hutan yang ada di Jambi dapat terwujud. Kelestarian hutan itu ada 3 pilar. Yang pertama kelestarian dari aspek ekologi, kelestarian dari aspek ekonomi produksi, dan kelestarian dari sosial budaya masyarakat. Sehingga ketika ini terwujud, maka sustainable forest management dapat tercapai. Terima kasih. Itu yang penting dari pesan Pak Kadis. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Kadis ini bisa menjadi ini Pak ya, sebagai motivasi kita untuk menjaga hutan, dan juga menjaga hutan pun kita bisa meningkatkan ekonomi tadi Pak, terutama di perhutanan sosial tadi Pak. Demikian atas diskusi kita. Terima kasih Pak Kadis. Sama-sama. Semoga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Amin. Sampai jumpa di Injambi selanjutnya. Saya Halim Adrian, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. JEK TV Inspirasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.